Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Septiawan dari kelas Informatika E dengan NIM 123.200.133. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dari data Football Club Ranking in the World yang saya ambil di internet. Saya ambil 200 data klub sepak bola di dunia dengan poin paling tinggi. Langsung saja, saya akan menjelaskan analisis datanya. Nah, di sini datanya saya memiliki 4 variabel, 4 kolom, di mana terdiri dari ranking, klub, region, sama poin. Di sini totalnya ada 200 data sebenarnya. Sebentar saya tunjukkan. Datanya seperti ini. Ada ranking 1 sampai 200. Kembali. Kemudian kita masuk ke analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Biasanya meliputi beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan pengukuran variabilitas menurut Wiono tahun 2001. Kemudian analisis deskriptif yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Rumusnya seperti ini, 1/n kali sigma AI. Ini adalah jumlah datanya dibagi banyaknya data, yaitu 331.495 dibagi 200, hasilnya 1657,475. Kemudian selanjutnya adalah median. Ini median itu nilai tengah. Pertama kita urutkan dulu datanya 1 sampai 200 itu dari poin yang terkecil sampai tertinggi, kemudian kita ambil nilai tengahnya yaitu 1619. Selanjutnya variansi, rumusnya seperti ini, sigma xi min x bar kuadrat min per x per n min 1. Hasilnya 18.404. Kemudian standar deviasi, di sini deltanya adalah akar sigma dari xi, berarti akar dari ini ya, variasi, yaitu akar dari 18.403, hasilnya 135,661. Selanjutnya rata-rata deviasi, rumusnya seperti ini, hasilnya 16.648,35 dibagi 200, hasilnya 83,241. Kemudian range ini nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Seperti ini, 2052 kan poin paling tinggi klub sepak bola itu saat ini 2052, kemudian dikurangi yang paling sedikit 1541. Hasilnya 512. Kemudian distribusi data frekuensi, minnya tadi nilai minimalnya tadi kan 1540, kemudian max-nya 2052, range-nya 512. Untuk mencari kelasnya ini menggunakan rumus 1 plus 3,322 dikali log jumlah datanya tadi 200 sama dengan ini 8,644 sekian dibulatkan menjadi 9. Kemudian panjang kelasnya itu
ini range-nya dibagi seperti ini. Range panjang kelasnya itu range dibagi jumlah kelasnya. Hasilnya 56,889 dibulatkan menjadi 57. Seperti itu. Kemudian distribusi data frekuensi. Variabelnya ada interval kelas, frekuensi, XI, FI kali XI, kemudian XI min X bar kuadrat, kemudian FI kali XI min X bar kuadrat. Datanya seperti ini. Kemudian minnya itu menggunakan rumus sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Hasilnya 329.944 dibagi 200, hasilnya 1649,72 dibandingkan dengan min yang tadi. Kalau yang tadi 1657,475. Perbedaannya hanya sedikit ya. Kemudian standar deviasinya seperti ini, akar sigma FI kali XI min X bar kuadrat dibagi N min 1, hasilnya 99,588. Dibandingkan dengan standar deviasi yang tadi, yaitu 135,662. Perbedaannya sekitar 35. Itu. Kemudian di sini ada histogram dan poligon klub sepak bola. Ini pembuatan histogram dan poligonnya ini menurut ini tadi ya. Menurut yang interval sama frekuensi ini. Jadi seperti ini. Kemudian grafik OGIF-nya ini menggunakan ini frekuensi kumulatif plus dan kumulatif min. Nah, yang kuning ini adalah frekuensi kumulatif plus dan yang biru ini kumulatif negatif. Kemudian selanjutnya distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Nah, distribusi sampling. Pertama kita tentukan besarnya populasi N. Tadi kan datanya ada 200, jadi kita masukkan N sama dengan 200. Kemudian sampelnya N kecil sama dengan 2, kemudian random variable X adalah poin klub sepak bola. Minnya tadi 1657,475, kemudian standar deviasinya 135,661. Kita masukkan, sebelumnya kita masukkan dulu datanya seperti ini. Pertama kita copy ya. Datanya tadi ini, kemudian kita transpose ke kanan sini, kemudian kita ambil masing-masing rata-ratanya. Jadi 200 kali 200 berarti datanya ada 40.000 rata-rata dari semua data ini. Seperti ini, jumlah datanya 200, jumlah nilai semuanya ini 62.849.291, kemudian rata-ratanya 1.595,33 sekian, kemudian standar deviasinya 55,17 sekian. Kita masukkan ke rumus seperti ini. Totalnya tadi 62.849.291 dibagi 40.000, hasilnya seperti ini. Ini rata-ratanya 1.595,332, kemudian ini standar deviasinya, hasilnya 55,173. Kita bandingkan populasi dengan distribusi sampling. Populasinya kan tadi 200,
minnya tadi yang di awal 1657,475 dibandingkan dengan distribusi sampling yaitu minnya 1599,332. Ini perbedaannya cuma sedikit ya. Kemudian standar deviasinya kan tadi 135,662 dibandingkan dengan standar deviasi dari distribusi samplingnya ini yang hasilnya 55,173. Ini perbedaannya cukup jauh ya, sekitar 80. Kemudian selanjutnya selang kepercayaan. Nah, rumus selang kepercayaan ini confidence interval untuk mu jika delta diketahui itu X bar plus Z A per 2 dikali delta per akar N. Kemudian jika confidence interval untuk mu jika deltanya tidak diketahui, yaitu X bar plus min T kali delta per 2 T delta per 2 kali S per akar N. Keterangannya seperti ini. X bar itu estimasi poin, kemudian Z delta per 2 yaitu nilai kritis distribusi normal untuk probabilitas, kemudian delta per akar N sama dengan standar error. Kita mempunyai contoh soal seperti ini. Seorang fans sepak bola ingin menentukan 95% selang kepercayaan terhadap rata-rata poin klub sepak bola. Ia mengambil 200 sampel poin klub sepak bola teratas dan menemukan bahwa rata-ratanya adalah 1657,475 dan simpangan bakunya 135,662. Nah, ini yang benar. Selanjutnya kita ketahui dulu X bar-nya itu tadi minnya 1657,475, kemudian alfanya 0,05, kemudian deltanya jadi standar deviasi yaitu 135,662. Kita masukkan ke rumusnya yaitu X bar plus min Z 0,025 dikali delta per akar N. Kenapa di sini 0,025? Caranya seperti ini. Ini kan tadi Z1 per delta per 2. Itu kan deltanya tadi 0,05 dibagi 2 kan jadi 0,025. Jadi nanti nilai Z-nya itu 0,0975 dari 1 min ini 0,025. Kemudian kita cek di tabel Z, nanti akan didapatkan nilainya 1,96. Nah, lihat di sini kan tadi 0,975 kan, 1 dikurangi 0,025, kita lihat ke kiri 1,9, kemudian ditambah 0,06, berarti 1,96. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke rumus seperti ini, 1657,475 plus min 1,96 dikali 135,662 dibagi akar 200. Hasilnya seperti ini. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata poin klub sepak bola ada di antara rentang ini 1657,475 dikurangi 18,801 yaitu 1638,674 sampai 1700
1657,475 ditambah 18,801 yaitu 1676,276. Kemudian selanjutnya uji hipotesis. Ini ada contoh soal. Sebuah populasi klub sepak bola memiliki rata-rata 1657,475 poin dan standar deviasinya 135,662. Sampel diambil dari data populasi. Jika ukuran sampel acak adalah 30 sampel dengan rata-rata 1839,773, apa hasil analisis antara klub sepak bola sejalan dengan pernyataan bahwa rata-rata poin lebih dari 1900 dengan tingkat signifikansi 0,005. Di sini kan 30 sampel dengan rata-rata 1839, sekian itu ya kan. Saya ambil dari 30 data dengan poin paling tinggi. Nah, seperti ini. Nanti rata-ratanya ini 1839, sekian. Kemudian langkah-langkah menentukan uji hipotesis yaitu tentukan hipotesisnya, kemudian menentukan statistik tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi, kemudian menentukan kriteria pengujian, cari nilai statistik hitung, kemudian tentukan kesimpulan. Nah, pertama nomor 1, H0 itu apakah H0 kurang dari sama dengan 1900 dan H0-nya lebih dari 1900. Selanjutnya nomor 2, dengan tingkat kepercayaannya 95% atau 1 min alfa sama dengan 9,5, maka tingkat signifikansinya adalah 5% dengan alfanya 0,05. Jadi Z-nya kan tadi 1,96. Kemudian kriteria pengujian H0 itu diterima apabila min 1,96 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 1,96. Kemudian H0 itu ditolak apabila Z itu lebih dari 1,96 atau Z kurang dari 1,96. Kita cari nilai statistik hitungnya dengan rumus Z sama dengan X bar min mu per delta per akar N. Diperoleh nilai 24,769 sekian. Nah, kesimpulannya karena Z yang dihitung itu ini 24,76 sekian, maka H0-nya itu ditolak. Artinya rata-rata poin klub sepak bola tidak lebih dari rata-rata dari 30 sampel data yang diambil tadi, yaitu 1839 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk analisis data untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini, tugas akhir semester statistika. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.